Seconds to go, and... The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly radioactive water is seen falling in a killing mist as the great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. The combined forces let loose, swamp the nearby ships, and crush their thickly armored hulls like cardboard. Seen from the air, the towering waves set in motion appear to be only shallow ripples. The beach at Bikini gets a pounding. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua. Saya mempunyai kabar baik untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Berita itu saya dapat dari saluran radio TV pagi tadi. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa maksud dari kekosongan kekuasaan? Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Dan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah air kita. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bilang Bung Syahrir itu benar, karena kemerdekaan itu adalah hak-hak yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan Jepang. Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita tidak mau kemerdekaan Indonesia ada campur tangan Jepang. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang karena kemerdekaan milik kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kalian pergi semua ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan pemuda yang lain akan merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, ada Bung Karno-nya? Kami ingin bertemunya. Mas ada? Perlu apa? Begini Bu, ada hal yang penting kami ingin bicarakan dengannya. Silakan Mas.
Silakan masuk. Bentar, saya panggilkan Kang Mas. Kang Mas? Kang Mas? Ya, Mbak. Para pemuda datang, ingin berbicara dengan kita kan? Baiklah, saya akan. Silakan. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang dan Perang Sekutu. Saya mendengarnya dari radio TV London di Bandung. Kami para pemuda telah melakukan rapat dan hasilnya kami para pemuda ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan negara ini. Kita tidak begitu saja langsung memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ulang PPKI, Bung, karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan rakyat Indonesia tidak ingin Jepang ikut campur tangan. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan dan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan bukti kepadaku kekuatan perhitungan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita, anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk memberikan ini? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar lebih matang lagi. Ya, saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang akan kembali berkuasa negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula, mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan lebih matang lagi. Dan kita harus melihat ke masa depan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Ya, Bung, saya sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sebentar. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menuju kita. Bagaimana kalau kita mencari jalan keluarnya? Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta bertujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, tempat markas peta yang dipimpin oleh Sodanko? Bagaimana saudara-saudara sekalian? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para
pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Soekarno, Hatta, ada apa kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. kita ingin membicarakan lagi tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masa ini akan diselesaikan dalam sidang PPKI? Kenapa harus menunggu janji PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika janji Jepang itu adalah janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah selamanya kita akan menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Ini demi rakyat kita. Mereka berhak bebas dan ini saatnya. Tenang saudara-saudara. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Tolong Bu Saleh, buka ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong buka ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua. Ini kesempatan yang paling baik untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesempatan tidak datang 2 kali. Tetapi apakah ini mungkin? Apakah mungkin kita dapat lakukan ini? Tentu mungkin, kita pasti bisa. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Ini Bu. Tunggu, di mana kacamata kamu? Oh iya, ini lupa Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Baiklah, kami setuju jika proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa adanya campur tangan Jepang. Kapan dilaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan Jakarta sudah siap. Jika memang iya, kita akan melaksanakan yang upacara untuk besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan proklamasi kemerdekaan kita? Kayaknya Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Bagaimana kalau di rumah Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Tapi kapan kita akan ke rumah Laksamana Maedanya? Besok. Oke. Seusai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Maaf, ada apa ya? Saya ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya akan panggilkan Bapak dulu. Ada apa, Bung? Ini butuh tempat untuk membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan untuk hari esok. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Terima kasih Laksamana Maeda. Silakan duduk di tempat yang kalian butuhkan. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana Maeda? Bentar, saya ambilkan.
puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari itu. Bagaimana penandatanganan teks proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita sudah sepakat proklamasi kemerdekaan ini tidak ada campur tangan dari Jepang. Apakah pendapat kalian ada untuk menyelesaikan masalah ini? Ada. Bagaimana jika yang menandatangani naskah proklamasi ini adalah orang-orang yang hadir saat ini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka? Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena berkat jasa Indonesia, bagaimana kalau ini atas nama Indonesia? Saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah proklamasi ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakilnya? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikuti saya. Nah, Dibesarkan bunda. Silakan. Amin. Pandangnya di dunia, karya indah asa bagi bangsa yang memujanya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, terima kasih Bu, sudah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah juga yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Alhamdulillah sudah, kita akan upacara bendera besok yang diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bu Supratman. Oh iya Pak, apakah sudah ada benderanya? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa Bu, bagaimana kalau Ibu saja menyiapkan benderanya? Tapi Ibu hanya punya kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita ada dia. Ibu punya ide, bagaimana benderanya kita kasih nama saja Sang Saka Merah Putih? Ya, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sekarang Bapak mempersiapkan untuk proklamasi besok. Ya, siap Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.